Mata adalah jendela dunia. Jika anak memiliki penglihatan yang buruk, maka aktivitas di sekolah dapat terganggu. Maka dari itu, penting untuk anak segera memeriksakan matanya ke dokter. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk orang tua memeriksakan ketajaman penglihatan anak? Sebelum kita membahas hal tersebut, kita bahas dulu yuk tahapan perkembangan penglihatan yang normal pada anak. Saat bayi baru lahir, bayi masih memiliki penglihatan yang kurang baik. Bayi hanya dapat memberikan respon kedipan terhadap cahaya atau sesuatu yang menyentuh mata. Bayi juga dapat menatap benda dengan jarak 20 hingga 25 cm. Awalnya, bayi dapat fokus pada wajah atau cahaya, lalu kemudian mengikuti benda yang bergerak. Pada usia 1 bulan, bayi dapat menatap wajah dan gambar dengan warna hitam dan putih. Bayi juga dapat melihat benda dengan jarak 25 hingga 30 cm dan dapat melihat serta mengikuti objek yang digerakkan ke arah atas, bawah, kiri, dan kanan. Bayi juga mulai tampak mengeluarkan air mata. Bayi juga dapat memperhatikan orang tua dari dekat. Pada saat bayi berusia 2 hingga 3 bulan, bayi mulai dapat mengenali benda-benda yang familiar hingga jarak 30 cm. Bayi juga dapat memperhatikan tangannya sendiri. Bayi menjadi lebih aktif mengikuti wajah, benda, dan cahaya. Saat berusia 4 hingga 5 bulan, bayi mulai dapat meraih benda-benda yang dekat, termasuk benda-benda yang digantung di depan bayi. Bayi juga dapat mulai mengenali botol susu dan empeng. Bayi juga dapat mulai mengenali diri sendiri di depan cermin. Pada usia bayi 6 hingga 7 bulan, bayi mulai dapat melihat warna secara menyeluruh. Lalu juga dapat melihat gambar dan benda dengan jarak beberapa meter. Bayi juga mulai dapat memutarkan kepala untuk melihat sebuah benda. Bayi juga mulai dapat memiliki beberapa warna kesukaan, serta mulai dapat menyentuh bayangannya di cermin. Di usia 7 hingga 12 bulan, bayi sudah dapat melihat benda yang berukuran lebih kecil. Bayi juga bisa diajak bermain ciluk bak. Bayi juga sudah mulai melihat benda dalam bentuk 3 dimensi. Di usia 12 hingga 18 bulan, anak dapat melihat dengan jarak yang lebih jauh. Anak mampu melihat benda 3 dimensi dengan jarak lebih dari 60 cm. Anak juga sudah mulai mengenali objek yang familiar beserta nama objeknya. Pada usia 18 hingga 24 bulan, anak dapat memfokuskan penglihatan pada benda dengan jarak yang dekat dan jauh. Anak sudah mulai dapat mewarnai dengan krayon, menggambar garis lurus atau lingkaran. Anak juga dapat mulai mengenali anggota tubuh seperti mulut, mata, rambut, dan lainnya. Pada usia 2 hingga 3 tahun, anak dapat mengganti fokus dari benda jauh ke benda yang lebih dekat. Pada usia 3 hingga 4 tahun, anak sudah dapat mengenali bentuk yang lebih kompleks, seperti huruf dan juga mengenali warna. Koordinasi antara mata dan tangan sudah semakin baik. Biasanya dapat dibuktikan pada anak yang semakin mahir dalam menyusun puzzles. Pada usia tersebut juga kemampuan memori visual anak semakin meningkat dan dapat membantu anak dalam meniru bentuk saat menggambar. Anak juga dapat membaca hampir seluruh garis pada kartu pemeriksaan mata. Di usia 4 hingga 6 tahun,
Anak sudah mulai mengetahui huruf dan beberapa kata. Anak sudah dapat membaca alfabet dan penglihatannya sudah semakin baik dan nyaman. Nah, apa sih manfaat mengetahui tahap perkembangan penglihatan anak? Agar kita dapat memeriksakan apakah anak dapat merespon lingkungan sesuai usianya. Perlu diingat bahwa tidak semua anak sama. Jika Anda mencurigai anak memiliki masalah penglihatan, segera konsultasikan ke dokter. Lalu, kapan sih waktu yang terbaik untuk memeriksakan ketajaman penglihatan anak secara rutin? Pada intinya, saat anak sudah bisa mengikuti instruksi dan menamakan benda di sekelilingnya, maka anak sudah dapat dibawa untuk periksa ketajaman penglihatan rutin. Nah, berdasarkan perkembangannya, umumnya anak-anak sudah dapat mulai melakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan pada usia 3 hingga 5 tahun. Apa akibatnya jika gangguan penglihatan tidak ditangani? Gangguan refraksi yang tidak ditangani pada anak merupakan penyebab utama dari amblyopia, sehingga seringkali mengganggu kinerja sekolah dan produktivitas anak. Amblyopia merupakan gangguan mata ketika penglihatan pada satu atau kedua mata tidak berkembang dengan baik saat anak-anak dalam masa pertumbuhan. Jadi, sudah tahu kan pentingnya memeriksakan mata anak dan juga kapan waktu terbaik untuk memeriksakannya? Jika anak sudah dapat mengikuti instruksi dan sudah dapat membaca, jangan lupa ajak anak Anda ke dokter mata untuk diperiksa ya. Terima kasih.